setiap kali 2 kali ini anak angkat gaibnya Mbah Karno atau Pak Karno itu datang, pasti ini pengawalnya Bung Karno juga datang. 2 kali nih, bukan suatu kebetulan. Titip nepi mau kabeh tomponan. Iku ya kodame sama Bung Karno. Iki kodam. Dadine ya kuwi kok iso menang nen mesane wiragane wis tuwa. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Sujud. Ketika saya tidur kayak gerjap. Gerayap kayak gitu. Kayak orang kaget itu loh. Saya pulang dari tempat panjenengan. Ternyata disuruh untuk posisi tidurnya sambil sujud. Jadi pertanyaan banyak orang ketika ditanyakan itu kemarin ketika menyampaikan bahwa nanti yang mendapatkan pulung untuk menjadi presiden 2024 itu kan Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah kan gitu. Yang kemarin itu 2 orang itu langsung nangis, langsung minta dipeluk ini. Katanya aku enggak takut Mbak, aku sekarang malam itu saya wudhu berani sendiri gitu. Ya saya nggak tahu kan, maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya kan kamu datang ke sini terus malah dia kok gini toh Mbak. Yang kemarin ya waktu saya ngomong-ngomong sama Mbak itu terus malamnya itu saya kayak ada sinar ya, kayak ada sinar itu katanya. Terus dianya dikasih tahu katanya saya disuruh di tempatnya Mbak 41 hari tadi ngomongnya gitu. Nah ini nanti juga akan ada lagi yang datang, cuman jujur saya tidak mau memberitahukan alamatnya secara lengkap karena saya nggak ingin sesuatu hal itu melampaui batas. Biarkan mengalir seperti air yang mengalir gitu. Panjenengan sampaikan ke masyarakat luas. Injil. Saya itu tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Injil. Dan di sini saya itu hanya menjadi seorang perantara. Bukan suatu kebetulan nggih. Setiap kali 2 kali ini anak angkat gaibnya Mbah Karno atau Pak Karno itu datang, pasti ini pengawalnya Bung Karno juga datang. 2 kali nih, bukan suatu kebetulan. Pokoknya tiba-tiba aja kalau beliau datang ke Padepokan, yang ini pengawalnya. Secara gaibnya itu menangis. Nah, tersambung sih, terkambung secara gaibnya. Berganti tugas itu nanti anaknya nanti yang jadi tugas ngawal ini. Iya, nanti berganti tugas nih. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Inji panjenengan paring asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kadane
Pertama sing saperguruan kae lho. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Titipne kuwi mau kabeh tomponan. Nggih. Iku ya kodame sama Bung Karno. Iki kodam. Dadine ya kuwi kok iso menang nen mesane kuwi rogone wis tuwa. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Syarallah datullah syifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat suka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat suka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya setelah kemarin silaturahmi berkunjung ke rumah panjenengan, sampai di rumah itu tidak boleh tidur dengan posisi terbaring, jadi tidurnya sambil sujud. Ketika saya tidur itu kayak gerjap, kayak gitu, kayak orang kaget itu loh. Saya pulang dari tempat panjenengan, ternyata disuruh untuk posisi tidurnya sambil sujud gitu. Terus akhirnya ya saya terus lakukan itu, sujud itu. Alhamdulillah. Dan banyak sekali kemarin itu yang menanyakan tentang kejadian yang ada di rumah panjenengan itu, terutama dari beberapa bini sepuh yang ada di Banyuwangi, terus ada yang dari sebelah barat sana itu di daerah Banten, sama yang di Jawa Tengah di Gunung Tidar itu. Banyak yang menanyakan tentang hal-hal yang terjadi terhadap kejadian kita itu. Jadi ini menjadi perbincangan nasional di alam gaib. Perbincangan nasional di alam gaib itu, sehingga banyak sekali yang datang ke sini. Selain itu juga menjadi pertanyaan banyak orang ketika ditanyakan itu kemarin ketika menyampaikan bahwa nanti yang mendapatkan pulung untuk menjadi presiden 2024 itu kan Ganjar, ya, Pak Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah kan gitu. Itu apa Gus yang harus kita ambil sikapnya gitu. Ya kalau saya biarkan saja mengalir seperti air mengalir kemauan. Saya bukan orang politik, saya nggak tahu politik, dan saya pun juga nggak pengen berkecimpung dalam dunia politik. Saya ya biar tetap jadi tukang suwu aja. Kalau saya ditanyakan politik saya nggak ngerti gitu. Kemarin ada beberapa pihak yang datang ke sini, bahkan utusan dari atas juga ada menanyakan tentang itu. Ya saya cukup jawab, ya saya biar mengalir aja lah, kayak air mengalir itu. Nanti lah ujung-ujungnya juga kembali ke muara, ke lautan itu. Biarkan mengalir saja, nggak perlu kita bingung. Sudah alam kok sendiri, nanti yang menyeleksi itu alam kok. Nanti ya sudah ada aturannya sendiri, tinggal dijalani saja. Ya kalau saya kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibunya. Saya kan cuma ngikutin arah angin mawon.
Saya nggak bisa untuk melawan arah angin gitu aja. Terus kemarin setelah itu banyak yang datang ke dalam panjenengan. Ada berapa orang yang datang? Pertama 2 orang perempuan, tapi orang sana, orang desa saya. Terus ada lagi malam sampai saya takut. Kenapa takut Bu? Rumahnya jauh kan. Rumahnya jauh. Terus kan tanya-tanya katanya sampai lereng gunung tanyanya. Tanya-tanya jenengan sampai lereng gunung. Terus kan ngomongnya gini, itu apa Bu Suprihatin? Enggak, rumahnya itu di lereng gunung. Enggak gini kan dikasih tahu orang kan. Itu namanya Bu Suprihatin. Tapi rumahnya rumahnya kan jelek gitu. Terus enggak gini. Terus akhirnya kan dicari terus apa? Selepas saya sholat maghrib, saya kan keluar kan, lampunya yang itu jalan itu kan belum dibenahi. Terus saya keluar lewat sini ke rumah mama saya, kok langsung ada orang langsung datang langsung, waduh menggo itu ke rumahnya mama saya itu. Terus kan tanya sama adik, Pak nanya rumahnya Bu Suprihatin mana? Terus saya, itu Pak. Mana? Itu Pak. Sampai dikasih tahu 3 kali, itu Pak. Terus, lah ini namanya Bu Suprihatin. Kan dia cuma gini kan mandang saya. Terus, iya Bu Suprihatin, iya. Katanya dari Sendang Dono sana, Sendang Wilis. Terus yang kemarin kan saya tanya gini, biar Pak saya tanya namanya siapa, Koirudin. Terus Bapak dari desa mana? Talang. Terus Bapak kesini mau apa, kan kakinya sakit kan? Katanya apa? Saraf kejepit katanya, jalan susah. Tapi naik sepeda motor bisa keras gitu, tapi jalan kan susah. Terus akhirnya kan cerita langsung ke rumah saya, ya Pak mari masuk. Udah akhirnya itu masuk, langsung tanya gini Gus, sampai aku kayak ndak bisa itu ya, sampai kayak ndak bisa mikir. Bu, pusaka yang diambil Gus Samsudin kemarin mana? Aku nengok di YouTube kan gitu kan. Ya namanya diambil Gus ya dibawa Gus lah Pak, saya kan gitu. Terus oh dibawa, iya. Kan saya takut ya, cuma ya minta maaf ya kalau saya salah ngomongnya bohong. Maksudnya kan ya gimana ya, aku saya kan ada 2, satu tak kasih jenengan, tapi saya kan takut kan, takut nanti ada apa-apa gitu ya. Iya ya gitu, saya takut. Bohong untuk hal yang baik nggak apa-apa. Gitu. Kalau iya namanya orang jauh kan, terus dia cerita gitu. Cerita gimana dia Bu? Saya ngelihat di YouTube, langsung saya kesini tadi saat dari rumah jam 5 sampai ke sekarang baru ketemu gitu. Terus dia kan ya cerita keluarganya, terus dia sakit katanya, Masya Allah ya nggak tahu ya saya katanya di itu pokoknya sakit gitu loh. Terus kan dia minta tolong, Bu saya minta tolong ya. Terus aku yang ngomong, maaf ya Pak, beribu-ribu maaf, saya beribu-ribu maaf, saya tak datang dulu ke tempatnya Gus. Insya Allah kalau Bapak punya nomor telepon, nanti saya dikasih telepon, nanti kalau habis dari sana nanti dikasih tahu, saya kan gitu. Terus tadi pagi ada 3 orang lagi datang, ya itu nangis sampai katanya yang kemarin itu 2 orang itu langsung nangis, langsung minta dipeluk ini, terus ngomongnya kan terima kasih gitu kan. Terima kasih kenapa Bu? Katanya, Mbak saya terima kasih ya, saya berobat kemana-mana, cuma kemarin saya kesini kan saya kasih air putih ya, saya kasih air putih. Aku minta maaf cuma gini ya, aku nggak minta yang macem-macem, cuma mari bareng-bareng sama saya belajar. Terus aku mintanya, kamu sholat enggak? Saya tanya gitu. Sholat. Ya udah aku makasih kalau kamu sholat, aku kan gitu. Terus akhirnya nanti kalau kamu sholat ya
pokoknya kamu ya kalau biasanya tidak tertib ya mulai hari ini kamu ditertibkan, pokoknya ditinggal dulu kalau ada pekerjaan seberat apapun ditinggal sholat. Nanti kalau sholat maghrib insya Allah ya nanti kamu baca surat Al-Fatihah, nanti aku pun di rumah juga baca surat Al-Fatihah, saya gitu kan. Terus tadi pagi datang lagi, akhirnya ngomongnya sembuh, sekarang berani datang ke pasar, katanya aku enggak takut Mbak, aku sekarang malam itu saya wudhu berani sendiri gitu. Ya saya nggak tahu kan, maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya kan kamu datang ke sini terus malah dia kok gini toh Mbak, yang kemarin ya waktu saya ngomong-ngomong sama Mbak itu terus malamnya itu saya kayak ada sinar ya, kayak ada sinar itu katanya. Terus dianya dikasih tahu katanya saya disuruh di tempatnya Mbak 41 hari tadi ngomongnya gitu. Iya. Yang penting gini Bu, kita baik boleh, tetapi kebaikan kita harus tetap didasari pada keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah. Yeah. Dan tidak boleh, ketika kita iman tidak boleh berbenturan dengan hukum negara. Ketika ada seseorang yang menginap di rumah panjenengan, harus ada izin dari RT RW, ada surat boronya. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak baik. Jadi benar-benar harus mengikuti aturan dan peraturan dari pemerintah. Untuk khusus yang pertama tadi, yang orangnya datang dan menyampaikan banyak keluh kesah di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, satu dulu yang harus beliau perbaiki dan yang harus jenengan sampaikan, disuruh memperbaiki dulu sholatnya. Kenapa pinggangnya itu sakit sampai di dalam kakinya? Itu karena ketidaktumakninahan beliau di dalam menjalankan sholat. Bahkan saya mohon maaf kalau saya salah, ini murni kesalahan saya. Kalau benar itu datangnya dari Allah. Sakit yang beliau alami ini karena salah satunya beliau tidak menjalankan sholat dengan baik. Kalau beliau ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaiki dulu sholatnya. Itu dulu. Disuruh memperbaiki sholatnya. Sebenarnya ilmu titan yang saya pakai ini memang tidak ada di dalam hadis, tapi pada akhirnya ya banyak yang terjadi. Kalau orang rukuknya nggak bagus, nanti pinggangnya sakit. Kalau orang sujudnya nggak tumak ninah, kepalanya sakit. Kalau orang zikirnya tidak bisa tumak ninah, dadanya sakit. Kalau orang sholat subuhnya nggak tumak ninah, nggak tertib, kakinya sakit. Itu pasti terjadi kayak gitu. Itu ilmu titan. Ilmu titan namanya. Mitani. Kalau orang sakit perutnya pasti ada masalah dengan pikirannya. Pasti kayak gitu. Nah ini panjenengan datang ke sini pun juga nggak kebetulan. Cuman kan nggak ada janjian tau sama beliau. Sudah 2 kali. Itu bukan suatu kebetulan. Itu bukan suatu kebetulan. Jenengan datang loh, beliau tiba-tiba Mbah Tomo ya gitu. Bang awalnya Bung Karno tiba-tiba minta ke sini, padahal biasanya nggak mau ke sini. Tiba-tiba datang ke sini. Berarti yang awal jenengan untuk ke sini gitu. Itu bukan suatu hal yang kebetulan. Beberapa kali panjenengan, nah ini nanti juga akan ada lagi yang datang. Cuman jujur saya tidak mau memberitahukan alamatnya secara lengkap karena saya nggak ingin sesuatu hal itu melampaui batas. Biarkan mengalir seperti air yang mengalir gitu. Saya pun juga tidak pernah memaksakan dunia ini, alam ini berputar seperti apa kehendak kita, kehendak saya. Biarkan semuanya mengalir seperti sunnatullahnya Allah. Kalau kita memang ditakdirkan untuk bisa menolong orang, ya nanti pun pada akhirnya juga apapun yang kita lakukan ya diijabah oleh Allah.
Itu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Sepanjang beberapa hari ini apa saja yang terjadi, Bu? Nggih niku napa dipuruki tiyang kalih niku nggih kanteng griya kula terus ambek cerita nangis-nangis niku wau. Terus akhirnya kalau wingi kula ngapunten nggih kula teng Sabin wingking griya ngaten. Terus mari ngaten dalune nggih niku wau wonten tiyang dugi niku wau. Terus lek niku kula kok ngaten to jenengan niku kan matur badhe teng pundi? Teng gua napa? Tantik Siu. Nggih. Niku daleme tiyang niku kan talang sendang. Lek nek tiyang ngrika ngoten niku lek nek matur talang ngoten niku kan nyuwun tulung ya, tulung ngoten. Dados kula iki bar salat ngeten. Nggih. Kula kan nggih niku to napa masih ya Allah. Ibaratnya aku wonge mrene tapi aku gak iso ngapunten nggih. Maksudnya kula kan dereng matur jenengan. Dados kula kan mboten sekeca dados ngapunten ingkang kathah. Kula dereng matur Gus, kula kan ngaten. Nggih. Nggih jenengan sakniki kula aturi siapapun yang datang minta untuk didoakan ya didoakan. Ya didoakan itu saja. Yang terpenting ya dikasih tahu untuk semuanya yang datang bahwa saya itu tidak bisa menyembuhkan. Itu yang saya ingin panjenengan sampaikan ke masyarakat luas. Saya itu tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Dan di sini saya itu hanya menjadi seorang perantara. Hanya menjadi sebuah perantara. Karena kalau sampai diri kita tidak memberitahukan hal yang semacam itu, nanti jadinya syirik. Nanti akhirnya jadi syirik. Jadi kita harus memberitahukan supaya tauhidnya tetap kuat. Di sini hanya menjadi perantara saja. Terus wau dalu niku wonten ingkang ngaten nggih, ingkang saking talang niku ngapunten nggih Bu, kula niki mboten saged salat. Tapi kula niku cara sing kula anut niku kepercayaan kan ngaten. Terus akhirnya nggih namung kula ngapunten nggih. Pokoke kula nyuwun tulung jenengan sak menika ndamel kepercayaan. Tapi insyaallah lek jenengan purun belajar salat ngaten nggih. Kula malah matur sembah nuwun, kula kan ngaten. Monggo lek nanu belajar kula kan ngaten. Terus piyambake nggih insyaallah nggih mengke kula tak belajar. Terus malah napa ngaten niku mboten napa-napa nggih kula jawab nggih mboten napa-napa malah napa carane sae kula kan ngaten. Diri kita untuk menolong seseorang itu tidak boleh hanya melihat dari segi agamanya, dari segi rasnya, dari segi kepercayaannya. Enggak. Contoh, ketika ada orang yang jatuh, apa ya kita mau nolong agamamu apa? Islam atau Kristen? Islam tak tolong Kristen enggak gitu. Malah dosa. Itu berdosa. Ketika ada orang yang jatuh ya harus segera kita tolong. Saya itu yang datang ke sini itu ada yang agamanya Buddha, ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Katolik, Kristen, semuanya saya terima. Makanya namanya saya kasih nama Padepokan, bukan pondok pesantren. Karena ini juga salah satu ajaran yang ada di dalam agama Islam. Banyak yang berdebat saya, kok sampean itu kan anak-anak pesantren, ngajinya di dalam pun juga kitab-kitab dari pesantren. Yang dikaji pun juga dari pesantren, kok namanya Padepokan bukan pondok pesantren kan gitu. Ya mana udah sini ngajinya aja yo arang. Ada lo ngajinya. Yo jarang-jarang. Karena memang supaya apa? Supaya orang-orang yang non muslim, yang maksudnya yang tidak pernah sholat, yang badannya tatuan, itu biar nggak sungkan untuk datang ke sini. Nanti kalau datang ke sini yang nggak pernah sholat, bisa kita ajak untuk
sholat. Yang masih maksiat kita kasih tahu untuk jangan maksiat. Yang tidak pernah zikir supaya tujuannya hanya itu. Kalau masalah kepercayaan ya silahkanlah. Yang penting kita bisa nolong ya kita tolong gitu loh. Apakah tidak boleh? Boleh atau tidak sekarang kuncinya? Membacakan Al-Quran, mengobati Al-Quran dengan non-muslim. Sangat diperbolehkan. Ada sahabat baginda Rasulullah SAW yang meruqyah orang kafir dengan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah sembuh, dikasih kambing. Diperbolehkan oleh baginda Rasulullah. Diperbolehkan. Intinya menolong orang itu tidak memandang ras, suku dan agama. Intinya tolong menolong itu diwajibkan untuk kepada semua makhluk. Karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil ngalamin, bukan rahmatan lil muslimin ya. Jadi baginda Rasulullah itu diturunkan untuk seluruh alam semesta. Entah itu kamu yang muslim, semuanya itu. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pernah menyuapi orang kafir ya, yang selalu mencaci, membuli beliau. Ya intinya kita menolong itu intinya ya semuanya wajib untuk kita tolong menolong itu, tanpa memandang ras, suku dan agama. Kalau panjenengan tadi menyampaikan seperti itu salah atau enggak? Enggak salah, sama sekali enggak salah. Enggak salah. Sebelumnya itu panjenengan kan sudah mendapatkan petunjuk yang memang petunjuk ini bersifat batiniyah atau basyirah, rasa, dan ini memang jangan disampaikan kepada semua orang, cukup yang merasakan saja. Nanti kalau cerita ke semua orang dianggap orang gila. Kecuali kalau kayak saya sudah siap dianggap orang gila, sudah siap dianggap penipu, sudah siap dianggap pembohong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya sudah, tapi kalau belum siap jangan. Kamu dzikir, tiba-tiba seperti bisa lepas dari badan, merasakan ini dan itu. Cukup kamu aja yang merasakan dan cukup kamu saja yang mengetahui. Jangan kamu ceritakan ke orang. Kalau kamu menceritakan ke orang, nanti kamu dianggap orang gila. Walah kowe iki gendeng kok. Ngapusi kowe itu. Nggak usah. Kecuali kamu sudah siap dianggap orang gila. Apa dianggap penipu. Karena nggak semua orang bisa merasakan itu. Contoh begini, saya minum kopi, nggih. Rasanya kan manis ya, saya merasakan. Saya ceritakan jenengan yang nggak pernah minum kopi. Saya cerita kalau kopi itu manis, enak, nikmat, apalagi sambil ngerokok, ya kan. Tapi sampean nggak pernah minum kopi, ya sampean ngomong ngapusi, lah ngedabrus gitu. Nggak percaya karena nggak pernah merasakan kan gitu. Sampean nggak akan percaya karena sampean nggak pernah merasakan. Yang bisa merasakan hanya yang pernah menjalani. Hanya yang sudah mengalami. Orang melihat hantu ya, orang melihat hantu, menceritakan tentang hantu, terus dia disuruh membuktikan. Piye lek ngarep buktekne coy, larang buktekne lek kowe pernah ngerti setan piye, setane ning kono wis ilang. Tapi lah ono kono mek setan di cerita mbek wong jajal lek iya tenan aku pengen ndelok roh dijak rono. Setane ra ketok kowe delok ning ngapusi lho. Siap enggak kamu dikatakan pembohong kayak gitu? Makanya nggak perlu diceritakan ke orang yang lain. Makanya saya sendiri ya, yang percaya ya monggo, yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Mau nonton ya silahkan, nggak mau nonton ya nggak apa-apa kayak gitu. Saya hanya mengajarkan orang untuk bersolawat, saya mengajarkan orang untuk menjauhi maksiat, saya mengajarkan orang untuk cinta kepada keluarganya, saya mengajarkan orang untuk berbakti kepada orang tuanya. Terus salahnya di mana? Lek pengganti salah-salah nih, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kok. Salah-salahnya loh saya enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi memang hal-hal yang semacam ini perlu untuk dipahami gitu. Karena yang merasakan itu hanya yang mengalami. Yang merasakan itu hanya yang menjalankan saja. Panjenengan beberapa kali ditemui Sunan Bonang, beberapa kali ditemui oleh Eyang Ismaya Jati, dan sampean disuruh untuk menanam
sekarang ini walaupun sampean ndak merasa, tapi kok sampean bisa menjalani itu, ya berarti petunjuknya seperti itu. Kenapa kok nanam pohon apa itu yang dibuat kalau Natalan itu? Cemara. Kenapa kok di tempat jenengan itu kok ada pohon cemara? Loh, kesurupan. Kenapa kok disuruh menanam pohon cemara? Karena di situ memang terkandung sebuah nasihat untuk cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta ke semua penganut agama. Ya memang agama itu benar menurutmu, ya belum tentu benar untuk yang lainnya. Benar untuk mereka, tapi belum tentu benar untuk dirimu. Jadi yang benar itu yang menurut kepercayaanmu gitu loh. Benar bagi yang, kalau saya dikatakan apakah semua agama itu benar, kalau menurut saya itu ya omongan seperti itu salah. Benar untuk yang mempercayainya, benar bagi penganutnya, kan gitu. Menurutnya masing-masing. Ya tadi yang panjenengan datang terus menyampaikan hidupnya itu selalu salah, banyak masalah, perbaiki dulu sholatnya. Bukan hanya hilang masalahnya, hilang penyakitnya, insya Allah. Insya Allah. Sudah banyak orang yang, saya jujur sebenarnya ingin sekali merubah rumah jenengan itu. Saya sudah ada rencana seperti itu, tapi sayangnya belum diizinkan. Rumahnya ya biar seperti itu dulu gitu loh. Makanya rumah jenengan terlihat sangat, mohon maaf bahasanya sangat jelek. Dari bambunya pun ditutupin kresek kayak gitu. Ya jebol. Mungkin yang nanti yang saya perbaiki cuman atasnya. Atasnya biar nggak bocor, bawahnya ndak. Karena apa? Karena ya dilarang untuk memperbaiki secara total, itu dilarang saya. Karena Bung Karno bisa dikatakan khodamnya ataupun apa namanya ilmunya atau korinnya, bahkan dari yang Ismoya Jati sendiri suka kepada orang yang hidupnya itu prihatin, nggak mewah-mewahan gitu loh. Suka hidupnya itu yang seperti itu, biar saya ya sudah. Padahal kemarin saya sudah menyiapkan untuk itu. Tapi insya Allah ya, yang penting atapnya saja ya nggak bocor gitu nanti. Yang banyak menanyakan itu tentang, yang banyak orang datang ke sini itu menanyakan tentang Presiden 2024, yaitu Pak Ganjar itu yang mendapatkan pulung, Pak Ganjar Pranowo itu yang banyak ditanyakan. Itu yang banyak ditanyakan orang. Dan saya sampaikan saya bukan orang politik, jadi saya nggak ikut campur masalah politik. Yang saya bicarakan kan goib, bener enggaknya kan ya Allahu a'lam bishawab kan gitu ya. Gitu. Ya itu kan sebuah apa namanya petunjuk, isyarah gitu. Ya kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah ya ini kesalahan kita ya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Itu saja. Dan saya juga mau datang ke sana pun juga ya atas petunjuk. Tapi demi Allah, demi Rasulullah kan yang jelas untuk hal ini, untuk yang satu ini kan kita sama sekali nggak ada perjanjian. Dan kita sama sekali nggak ada settingan kan gitu. Semuanya kan ya mengalir saja. Kalau saya mau settingan ya saya sudah dapat uang miliaran saya. Kalau masalah seperti ini saya nggak berani. Kalau hiburan yang lain mungkin masih berani saya, tapi kalau untuk yang ini saya nggak berani. Bahkan ya kemarin ada yang datang ingin menyumbang uang itu puluhan juta gitu. Tapi saya nggak menerima itu gitu, karena tujuan saya bukan uang gitu. Kalau saya tujuannya uang, wah biarkan mengalir saja. Mengalir saja.
Tapi di sana itu dingin loh. Dingin. Asap nggih. Dan siang tambah lay-lay sekeco. Insya Allah nanti hari Jumat santri tak ajak ke sana hari Jumat. Yeah. Insya Allah. Walaupun enggak Jumat ini ya Jumat depan. Insya Allah Jumatan saya ke sana. Insya Allah. Insya Allah. Gini ki mau adik kan matur. Mbak Dianu dikongkon ngetan ten iki adik terus nggih kula nggih ya wis siap-siap kula ngaten. Iya. Yang penting kalau ada minta didoakan ya wis didoakan. Mau dia orang kepercayaan, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Buddha, Hindu, siapapun yang datang panjenengan wajib untuk menolong. Kalau sampean bingung loh, saya apa yang harus saya lakukan? Wes nggak usah bingung apa-apa, wes baca bisanya Bismillah ya Bismillah, bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Kalau mereka nggak bisa, yang penting apa kepercayaanmu, yuk bareng-bareng minta kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Diajak untuk berdoa bersama, terus kasih airnya gitu. Di belakang itu sebenarnya masih ada sesuatu, tapi saya sendiri untuk mengambil itu harus ada adabnya, sopan santunnya. Saya di dalam hidup ini yang pertama adalah adab akhlak di dalam kehidupan, termasuk adab kita kepada makhluk yang lain. Jadi saya itu kalau datang tidak hanya sekedar datang orang tok terus ngambil barang gitu, mohon maaf saya nggak bisa seperti itu. Saya kalau datang ke rumah orang itu ya harus salam yang baik, terus saya membawa kesukaannya, semuanya wedang kopi, terus nanti biasanya saya memberikan sesuatu kayak gitu. Jadi orang ini perlu dipahami, nggih. Orang mendapatkan benda pusaka itu ada 3 cara. Yang pertama, seumpamanya kita datang ke suatu tempat, datang dengan baik-baik, lalu membawa kesukaannya. Nah, yang jelas nanti pemilik rumahnya kan senang. Terus kita dikasih sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua ada dengan cara mencuri. Jadi biasanya dicari waktu-waktu tertentu, terus nanti dialihkan, terus diambil barangnya. Yang ketiga dengan cara bertarung. Kita atau dia yang kuat nanti taruh diambil barangnya. Nah, yang kedua, yang ketiga ini saya nggak pakai. Gitu, saya nggak pernah. Makanya keris saya itu di kamar itu numpuk banyak. Yo datang sendiri. Ada yang dikasih orang, ada yang diantarkan, ada yang dititipkan gitu. Seperti itu. Nun sewu barang sing menika apa sah dadane niki napa saged disokekne boten? Saged disokek. Saged niku mengke wonten bensine, dalam arti wonten makanan batine. Cara montor iki kudu enek bensine ben iso mlaku. Jadi wis sak wis duwe montore kudu duwe ilmune, yaiku kuncine. Karena walaupun motor itu benda mati, tetapi dia tetap bisa memberikan manfaat kalau tahu cara menggunakannya. Kalau nggak tahu cara menggunakannya ya jatuh nanti jungkal. Yang ketiga harus ada bensinnya. Jadi untuk bensinnya nanti mengamalkan asma ya latif. Nggih. Ya latif minimal satu malam itu dapat 1000 kali. Assalamualaikum salam. Monggo masuk mawon. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum salam. La haula wala quwwata illa billah. Enje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enje. 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 Sing diwenehi wacanane marang Gusti Pangeran semesta.
sampean ya. Insyaallah. Opo sing kok kandhane kuwi bener. Ojo kesusu opo sing ae kok buka-buka totonen pondasine dhisik yo. Insyaallah. Iku gawe kemparing donya sak nusantara. Opo sing ning kono kuwi kabeh dununge Bapak Soekarno Putra Revolusi. Iki mau teko kene Kanjeng Sunan kabeh wali songo. Ya sak kabeh para pandhita wis nyeseni padipoam ini. Kuwi teko kono meneh. Nggo santri sing ning kono wis ana 3. Ya sedulur iki genep ana 9 kono jenenge Padepokan Songo. Sabar kuwi santrimu mburimu kabeh 7. Mburine neh kabeh. Kono dunung. Kono iku gedhe banget lho sing dilo kabeh kausanane kono Nusantara. Iku wis teko ngene sing dititikne marang Gusti Pangeran ingkang Kuwasa ya sakabeh sing seman ya wis kuwi ya wis eling ya wis sing bagus sing ati tembuso ojo bagus rupane ya. Insyaallah. Aku wis tak bali mau Bung Karno. Wis ngono ya, aku tak bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Bantu Mas Eko. Allahumma shalli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti hari Jumat panjenengan diberikan sesuatu tapi belum bisa saya ambil, sebuah batu. Nanti saya bawakan ke rumahnya panjenengan insyaallah kalau Allah masih memberikan saya umur waktu. Nanti saya antarkan ke sana. Nggih, insyaallah. Yang terpenting disiapkan pondasinya, terutama saya harapkan sholat subuhnya, karena sholat subuh itu tentang kesucian, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita supaya selalu berperilaku yang baik, berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik, dan melihat yang baik-baik. Dipersiapkan nggih. Kalau suwun panjenengan nanti insyaallah hari Jumat saya ke sana. Insyaallah. Semoga sedayane selamat nggih. Iya, amin ya rabbal alamin. Sekarang ambilkan dulu paket ruqyah kesehatan dulu, untuk nanti ketika ada orang yang minta didoakan, lakukan dengan ini. Nanti tinggal panjenengan nanti
dijadikan indukan ya, yang lainnya nanti tinggal diberikan. Mas paringan unjukan, paringan unjukan. Setelah kula dugi mrika napa wonten sing tasik dugi malih kados Bung Karno, Eyang Ismoyo Jati, Sunan Bonang tasik dugi malih. Insya Allah, nggih. Bapak wonten Sing disampaikan niku napa? lakne ngapunten ya. Sing wau dalu niku kados cermin ngoten. Cermin terus piyambakipun mendhet cermin ngaten terus dipun napa dipun depaken dhateng Bapak piyambak ngaten. Nggih, sing dimaksud cermin iku awake dhewe mulai kudu iso introspeksi, kudu iso mulai memperbaiki diri. Mergo niki wis masuk zaman akhir. Bahkan nanti akan ada perpindahan kekuasaan dunia yang waktu-waktu yang lalu dipegang oleh Amerika, ini nanti akan berpindah yang megang. Jadi super powernya bukan lagi dipegang oleh Amerika, akan berpindah ke salah satu negara. Nanti akan berpindah itu. Bukan lagi super powernya Amerika, bukan. Akan berpindah nanti. Kekuasaan yang mengatur dunia kan untuk waktu-waktu yang kemarin Amerika. Untuk nanti yang ke depan akan sudah berbeda. Ada pergantian sudah. Nanti setelah ini nanti akan muncul zaman yang sungguh luar biasa dunia ini. Sampai nanti akhirnya homoseksual itu hampir menyeluruh. Homoseksual ketika nanti sudah jarang orang hamil karena laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, ini sudah menjadi akhir, tanda akhir zaman. Baru muncullah nanti Imam Mahdi, normal lagi cuman beberapa tahun selesai. Nanti pada akhirnya bukan lagi Amerika. Dilihat saja, Allah a'lam bishawab. Jenengan saya kasih paket ruqyah kesehatan yang perlu untuk jenengan jelaskan ke masyarakat bahwa yang memberikan manfaatnya itu bukan bendanya ya, tapi doanya. Dan yang perlu jenengan sampaikan ke masyarakat, sebenarnya bendanya semuanya sama. Jadi yang penting doanya. Jadi yang penting sama-sama berdoa. Nanti garamnya sampai campurkan di rumah 1 baskom. Terus nanti garam sudah ada, ini semuanya sudah ada di rumah jenengan, tinggal sampai ngambil aja di depan rumah. Kelor. Nanti malam bacakan Al-Fatihah dulu 77 kali, sholawatnya 77 kali, setelah itu ayat kursi 77 kali. Nanti setelah semuanya ini campurkan dengan baskom besar, kalau ada orang datang tinggal dikasih. Ini beliau nggak perlu, tasbihnya pun juga beliau nggak perlu karena zikirnya dalam hati, bukan dahar. Kunirnya nanti dimasukkan ke kelapa muda sama campur madu, diminumkan. Semuanya hanya sarana, nggih. Semuanya hanya sarana, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Amin. Itu juga perlu disampaikan ke masyarakat.
Hamba itu bisanya hanya berdoa. Masalah selebih dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti ada beberapa amalan yang harus saya dunungkan ke panjenengan. Termasuk tentang sangkan parane dumadi. Nanti ada beberapa amalan yang wajib untuk jenengan amalkan, ya. Karena amalan itu adalah makanan batin, bensinnya. Diri kita ini nggak hanya butuh makanan dohir, sayur, nasi itu makanan dohir, tapi juga makanan batin supaya kuat nantinya, insya Allah. Nanti juga termasuk untuk beliau ini supaya nanti pituduh atau isyarah itu nggak harus menggunakan jasa dia, cukup menggunakan isyarah. Itu biar nggak sampai mengganggu padaknya. Nanti kerasukan terus nanti bahaya. Cukup dengan isyarah saja, petunjuk. Ngoten nggih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.